Etnis Hui atau Hui adalah kelompok etnis terbesar keempat di negara Tiongkok atau Cina yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Tiongkok. Tetapi banyak dari mereka tinggal di Ningxia, Hainan, Gansu, Yunnan dan Qinghai. Namun suku Hui paling banyak terkonsentrasi menetap di wilayah otonomi Ningxia. Lebih dari 95% etnis Hui merupakan penganut agama Islam, yang hampir semuanya merupakan Muslim Sunni. Saat ini terdapat sekitar 14 juta penduduk etnis Hui di seluruh dunia, dan sekitar 10,5 jutanya tinggal di Tiongkok. Secara fisik, orang Hui tidak berbeda dengan orang Cina kebanyakan, yang berbeda hanya keyakinan mereka yang beragama Islam, dan menjalankan syariat Islam namun bergaya Konfusianis. Dan inilah yang membedakan mereka dengan Muslim Uighur Tiongkok, di mana orang Uighur secara fisik lebih mirip dengan orang Timur Tengah seperti orang Turki. Selain itu dalam segi bahasa, orang Hui mayoritas berbicara dengan bahasa Mandarin, sedangkan orang Uighur kebanyakan berbicara dalam bahasa Turki. Meskipun etnis Hui dan Uighur memiliki kepercayaan yang sama, dan sama-sama tinggal di negara Tiongkok, namun posisi mereka dalam masyarakat Cina sangat berbeda. Lalu, siapakah orang Hui ini? Seperti apa asal-usul dan budaya mereka, dan kenapa mereka diposisikan berbeda dengan Muslim Uighur? Berikut penjelasannya. Suku Hui merupakan keturunan hasil asimilasi dari suku Han dengan bangsa Persia dan Arab yang datang ke Tiongkok semenjak zaman dinasti Tang dan dinasti Song. Menurut cerita awalnya, sekitar abad ke-7, para pedagang dari Persia dan Arab mulai melakukan perdagangan ke Tiongkok melalui jalur sutra. Beberapa dari mereka menetap di kota-kota pelabuhan atau kota dagang seperti Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, Yangzhou dan Xi'an. Saat itu, orang Cina menyebut mereka sebagai Fanke, yang artinya tamu dari daerah yang sangat jauh. Mereka semakin bertambah banyak, semasa pemerintah Mongol hampir menguasai seluruh daratan Asia sekitar tahun 1279 hingga 1368. Saat itu, pasukan Mongolia berhasil menaklukkan orang-orang Asia Tengah, Persia dan Arab yang beragama Islam, dan memaksa mereka hijrah ke Cina untuk dijadikan pasukan pengintai. Diceritakan saat itu bangsa Mongol mengalami kesulitan untuk menguasai Cina. Oleh karena itu, bangsa Mongol sengaja mengirim pasukan pengintai ini ke berbagai lokasi di Cina, sambil disuruh menggembala ternak untuk menjaga logistik tempur. Bahkan mereka memiliki pengaruh dan tampil menonjol dalam pendirian kekuasaan Mongol di Cina. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya memilih menetap dan berbaur dengan orang-orang Cina lainnya. Oleh karena itu, suku Muslim Hui di Cina adalah suku bangsa minoritas yang punya asal-usul dari dua golongan di atas, yakni kaum Muslimin Persia dan Arab yang dipaksa pindah oleh tentara Mongol, dan kaum Muslimin dari Arab dan Persia yang berdagang ke Cina. Kedua golongan ini kemudian kawin campur dengan berbagai etnis di Cina seperti etnis Han mayoritas dan etnis Mongol, dan kemudian mengikuti kebudayaan Cina dan berbahasa Cina, namun tetap beragama Islam. Oleh karena itulah, secara fisik orang Hui tidak berbeda jauh dengan orang Cina kebanyakan, yang berbeda hanya keyakinan mereka yang beragama Islam. Nama Hui sendiri berasal dari sebutan untuk orang Cina yang beragama Islam. Sebutan ini merupakan singkatan dari Hui-Hui, yaitu sebutan untuk orang asing yang dulu berdagang sampai ke negeri Cina. Karena mereka tinggal di banyak tempat berbeda dan menempati begitu banyak bidang sosial dan ekonomi, kondisi kehidupan suku Hui cukup bervariasi. Ada yang berprofesi sebagai petani, ada pula yang melakukan berbagai macam perdagangan serta profesi lainnya. Standar hidup mereka pada umumnya juga setara dengan mayoritas orang Tionghoa etnis Han mayoritas. Muslim Hui telah berbaur dengan mayoritas kelompok etnis Tionghoa Han mayoritas, dan saat ini mereka dianggap sebagai etnis Muslim Tionghoa. Muslim Hui telah memberikan kontribusi besar terhadap keilmuan, pengajaran, dan sains Islam di Tiongkok. Beberapa tokoh Muslim Hui yang paling terkenal adalah Liu Xi, yaitu seorang cendekiawan Islam dan teolog pada masa dinasti Qing. Ada juga Muhammad M. Ajian, cendekiawan Islam lainnya dari Yunnan, yaitu seorang penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Cina. Dan Wang Ziping, seorang seniman bela diri yang sangat dihormati yang juga berpartisipasi dalam pemberontakan Boxer.
Kebudayaan etnis Hui merupakan perpaduan kebudayaan Islam dan tradisional Tiongkok yang dibawa sejak dari dinasti Han dan Tang. Bahkan gaya arsitektur masjid-masjid mereka juga perpaduan harmonis antara arsitektur dinasti Cina tradisional dengan motif Islam. Namun budaya Islam memiliki pengaruh yang besar pada gaya hidup orang-orang Hui. Secara umum, orang Hui adalah orang yang berhati hangat dan ramah, serta sangat mementingkan sopan santun. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita berasal dari Indonesia, yang notabene sama-sama Muslim. Dilihat dari segi budaya, tidak ada yang berbeda dengan orang Islam lainnya di dunia. Mereka sholat 5 waktu, berpuasa, naik haji, tidak mengkonsumsi yang dilarang agama, hingga upacara perkawinan dan kematiannya bisa dibilang sama dengan kaum muslimin lainnya di dunia. Dalam tradisi orang Hui, biasanya setiap bayi yang baru lahir, nama mereka ditentukan oleh seorang ahung, atau seorang imam dalam bahasa mereka. Penamaan ini disebut sebagai nama kitab suci, karena penamaannya bersumber dari kitab suci Al-Quran. Namun penamaan Cina juga tetap diberikan, dan nama Arabnya diletakkan di belakang penamaan nama Cina. Dalam pernikahan, etnis Hui tidak dianjurkan menikah dengan non-Hui, khususnya non-Muslim. Jika seorang Hui ingin menikah dengan seorang Han atau anggota etnis minoritas lainnya, orang non-Hui diharapkan menghormati budaya Hui dan mereka diwajibkan masuk Islam, atau pernikahan tersebut ditolak. Namun saat ini semakin banyak anak muda Hui yang meninggalkan tradisi agama dan adat istiadat mereka, dan mengadopsi cara hidup yang mirip dengan mayoritas suku Han di Tiongkok. Oleh karena itu, perkawinan campur antara Hui dan Han atau etnis lainnya semakin meningkat di Tiongkok. Seorang ahung sangat dihormati oleh orang-orang Hui, bahkan di setiap upacara dalam budaya suku Hui, semuanya di bawah pengawasan ahung sebagai pembimbing dan rohaniwan. Selain itu, ajaran Islam juga berpengaruh besar pada sistem politik dan ekonomi masyarakat Hui. Sistem agama dan sistem ekonomi ini dijalankan oleh komunitas agama suku Hui yang mereka sebut dengan Jiaofang. Dalam sistem ini, masjid yang dijadikan sebagai tempat ibadah, juga dijadikan sebagai titik sentral pemukiman dan tempat pertemuan, untuk membahas kepentingan bersama suku Hui. Seorang imam atau ahong, harus diundang untuk memimpin urusan keagamaan masyarakat, serta bertanggung jawab atas semua aspek mata pencaharian para anggotanya, dan memungut retribusi agama dan pajak-pajak lainnya dari mereka. Lalu bagaimana perlakuan pemerintah Cina dengan ideologi komunisnya terhadap etnis Hui dan etnis Muslim lainnya seperti etnis Uighur saat ini? Berbeda dari etnis Uighur, Muslim Hui termasuk ke dalam etnis yang selalu dekat dan mendapat perlindungan dari suku asli Cina. Dari segi pemukiman, Muslim Uighur mayoritas menetap di wilayah otonomi Xinjiang, namun Muslim Hui tidaklah dibatasi oleh wilayah. Mereka bahkan tinggal di berbagai sudut kota di Cina dan membaur dengan penduduk asli. Membaurnya etnis inilah yang membuat suku Hui berbeda dengan etnis Uighur yang lebih tertutup. Menurut ceritanya, etnis Uighur adalah orang-orang berbahasa Turki yang sebagian besar tinggal di wilayah Tiongkok terutama Xinjiang. Muslim Uighur sangat menjunjung tinggi budaya milik mereka sendiri. Mereka juga tidak mau berasimilasi ke dalam masyarakat lokal atau orang asli Cina. Tidak heran jika etnis Uighur secara fisik tidak identik sama sekali dengan orang Cina kebanyakan, karena memang mereka tidak mau menikah dengan orang-orang asli Cina. Karena itulah, mereka mendapat banyak reaksi negatif, mulai dari chauvinisme hingga mereka diklaim sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih oleh elit suku Han mayoritas Cina. Hal inilah yang membuat Uighur diidentifikasi sebagai kaum teroris dan dijauhi oleh suku asli Cina. Alasan berikutnya adalah tentang teritorial wilayah Uighur yang mengklaim bahwa Xinjiang telah diduduki secara tidak adil oleh warga Cina. Mereka percaya bahwa daerah tersebut adalah Turkistan Timur dan bukan Xinjiang, yang harus menjadi negara berdaulat yang diperintah oleh etnis Uighur. Sementara itu etnis Hui hampir tidak pernah menantang otoritas teritorial pemerintahan Tiongkok. Meski telah berbaur dan mendapat kepercayaan dari publik, bukan berarti umat Muslim Hui tidak pernah mengalami diskriminasi, namun tidak separah Muslim Uighur. Dilansir dari Eurasian Times di tahun 2018, Cina sempat memberlakukan gerakan anti-Islam yang membuat Muslim Hui tak dapat beribadah ke masjid.
Tujuan diberlakukannya aturan ini kala itu adalah untuk mengekang pertumbuhan Islamisasi dan Arabisasi di negara tersebut. Bahkan baru-baru ini, umat Muslim di Tiongkok termasuk etnis Hui, dilarang mengikuti puasa Ramadan oleh pemerintah Tiongkok. Namun hal tersebut dibantah keras oleh birokrat Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok. Meski begitu, pemberitaan negatif terhadap perlakuan umat Muslim oleh pemerintah Cina masih menjadi perdebatan. Ada yang percaya, dan ada juga yang beranggapan itu hanyalah propaganda Barat.